manfaat ekonomi yang luar biasa dan reputasi penyelenggaraannya berjalan dengan amat baik. Jadi kalau kita sekarang nih menyelenggarakan kegiatan Indonesia Fair nih mengundang orang untuk pawai, untuk bikin warung-warung, lalu kita mengeluarkan uang 2 miliar. Memang nggak pernah balik itu uang 2 miliar ke negara. Tapi apa yang terjadi? Terjadi transaksi di situ 4, 5, 6, 7, 10, 20 miliar. Disitulah manfaat dari namanya pemerintah itu menggerakkan perekonomian. Kita memilih ini karena mobil listrik adalah masa depan. Kendaraan listrik itu masa depan. Dan kita perlu menyelenggarakan event yang ramah lingkungan. Memang itu. Bahkan itu kampanyenya. Kami di Jakarta sedang menggalakkan konversi bis umum dari berbasis BBM ke berbasis listrik. Tapi ketika mengkampanyekan lewat sebuah balap mobil listrik, cepat sekali langsung. Dan itu yang kemudian menjadi salah satu alasan utama bahwa yuk kita undang sebuah event global dengan membawa pesan Jakarta peduli dan Jakarta ingin ikut menjadi bagian dari menyelesaikan global climate crisis ini. Calon Presiden Indonesia, Anies Baswedan, menegaskan bahwa Formula E tidak ada penyimpangan keuangan sedikit pun. Hal itu menjawab atas tuduhan event internasional tersebut ada unsur korupsi. Ia mengatakan dalam perjalanan ini sudah hampir setengah tahun dari proses pembahasan di KPK. Semua menyaksikan bahwa upaya yang ditemukan dalam BPK, audit-auditnya menjadi rujukan bagi semua untuk menilai bagaimana kegiatan Formula E. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, ketika ada sebuah kegiatan yang menggunakan uang negara seperti Formula E, maka kegiatan itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian harus diaudit. Auditor negara nantinya yang akan memeriksa apakah semua kegiatan di sini sesuai dengan ketentuan atau tidak, termasuk jika di dalamnya ada praktek penyimpangan atau tidak. Anies menjelaskan untuk kegiatan Formula E itu pembayaran dibayar 2 kali. Menurutnya, pembayaran tersebut berbeda dengan pembangunan gedung. Ada transaksi ribuan kali. Kalau Formula E hanya 2 kali transaksi. Anies menyampaikan, untuk Formula E, BPK setidaknya sudah melakukan 3 kali audit, antara lain tahun 2020, 2021, dan 2022. 3 kali audit tersebut, BPK tidak menemukan ada penyimpangan. Anies mengatakan tidak banyak kegiatan yang sampai diaudit sampai 3 kali direview, dan 3 kali review di 2 pembayaran itu tidak ditemukan adanya masalah. Jadi dari situ kemudian semua boleh menyimpulkan kalau sekedar mengatakan belum tentu yang dikatakan itu fakta. Problem yang sering dialami adalah dikatakan terus-menerus. Anies juga mengatakan bahwa dirinya masih percaya bahwa KPK hingga saat ini masih proporsional dalam menjalankan tugasnya. Oleh karenanya, ia berharap lembaga anti rasuah itu ke depan bisa tetap menjaga integritasnya. Ia mengatakan KPK bekerja secara profesional. KPK bisa memanggil siapa saja di negeri ini. Dan itu sudah disaksikan selama hampir 20 tahun usia KPK. Siapa saja bisa dipanggil. Kita semua mempercayai bahwa KPK bekerja menggunakan prinsip tata kelola yang benar, mengikuti aturan hukum yang benar. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu yang harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk berikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti itu di mana-mana, karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, nggak pernah. Siapa yang harus bawa bukti? Yang harus bukti siapa? Jaksa. Disampaikan ke depan hakim. Yang harus membawa bukti, 2 alat bukti itu siapa? Ya jaksa. Jadi ini prinsip sederhana. Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi, dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. Sekarang katakanlah tidak ada korupsi di Formula E. Indonesia menjadi tuan rumah dari berbagai event internasional. Dan menjadi tuan rumah event internasional itu membawa postur Indonesia di dataran global. Peristiwanya sendiri disaksikan oleh
masyarakat global. Penyelenggaraannya membuat penyelenggara kita memiliki pengalaman pengelolaan event global. Selalu dalam event global itu kita harus mengeluarkan biaya, dan bisa dibandingkan antara Formula E dengan balapan-balapan yang lain. Silahkan disandingkan. Tentu ada biaya masing-masing, seperti juga penyelenggaraan Asian Games, itu juga ada biayanya. Nah, apa manfaat yang diterima? Manfaat terima itu ada satu yang direct income, revenue. Yang kedua adalah manfaat ekonomi, menggerakkan perekonomian. Kita lihat pemasukan sponsor baik, penonton tinggi, jadi secara direct revenue itu menutup cost. Secara perekonomian, yang event 2023 baru 2 minggu lalu Bang, jadi hitungan ekonominya belum melihat kita. Tapi yang tahun sebelumnya itu sampai 2,4 triliun pergerakan perekonomiannya yang terjadi di Jakarta akibat event. Anies Baswedan menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki backingan atau perlindungan dari siapapun dalam persoalan hukum. Hal itu disampaikannya terhadap adanya tuduhan korupsi di Formula E yang dilayangkan oleh sejumlah oknum hingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengatakan kalau terkait dengan perlindungan, dirinya percaya perlindungan terkuat itu bukan dari partai, bukan dari kerabat, bukan dari penguasa, tapi dari ketaatan pada hukum, ketaatan pada regulasi. Ia pernah ditanya, "Anda ini pegangannya apa?" Saya bilang 2 hal. Saya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyandarkan pada aturan. Sudah itu saja. Itulah yang melindungi dirinya, bukan yang lain. Bila seseorang ada di pemerintahan, maka perlindungan terkuat adalah ketaatan kepada prosedur. Anies pun menegaskan bahwa jika memang ada unsur korupsi di Formula E, maka bisa segera dibuktikan dengan fakta, bukan dengan tuduhan tanpa dasar. Yang menuduh membawa bukti itu di mana-mana. Karena itu tidak pernah ada di pengadilan yang membawa bukti itu pembela, tidak pernah. Siapa yang harus membawa bukti? Polisi dan jaksa. Ia lalu menegaskan bahwa memang di event Formula E tidak ada korupsi sedikit pun. Apalagi hal itu sudah dibuktikan dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan sebanyak 3 kali. Sebelumnya, KPK menyoroti komitmen fee 560 miliar Formula E yang dibayarkan untuk kegiatan melampaui periode jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kalau soal itu nantilah ada wilayah BPK, Kemendagri, ada wilayah KPK. Silakan nanti dikaji sejauh mana itu dimungkinkan atau tidak. Semua program ataupun kegiatan yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta bersama DPR di DKI Jakarta telah melalui proses panjang. Meski begitu, pihaknya menghormati apabila KPK maupun aparat penegak hukum lainnya hendak menyelidiki seluruh proses ajang Formula E. Pemprov menghormati aparat dari BPK, apakah dari KPK, kepolisian, dan Kejagung, pengadilan apapun aparat hukum saling menghormati. Pemprov saling berupaya untuk merencanakan dan juga melaksanakan sebaik mungkin berbagai bentuk kegiatan yang ada. Penyelidikan kasus dugaan korupsi berkaitan dengan Formula E Jakarta masih dilakukan KPK. Banyak buzzer politik mencoba menekan KPK agar segera menangkap Anies Baswedan. Tapi karena KPK tidak memiliki bukti dan juga karena faktor Anies Baswedan yang bersih, maka Anies tidak bisa ditangkap.